Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukita Afif dengan NPM 211506107. Saya dari kelas PSTIC. Pada video kali ini kita akan membahas proses and treat pada praktikum sistem operasi yang telah dilakukan pada percobaan 1. Jadi yang pertama ini ada proses. Proses ini adalah suatu program yang dijalankan. Jadi sebuah proses ini dia membutuhkan sumber daya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Sumber daya yang dimaksud ini dia dapat berupa CPU time, memori, file, dan perangkat input output. Kemudian proses ini dia tidak hanya sekedar sebuah kode program, melainkan dia meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan, seperti menghitung counter dan stop. Kemudian ada treat. Jadi treat ini dia salah satu pemanfaatan unit dasar dari CPU. Dia berfungsi untuk menjalankan satu tugas atau satu proses. Di dalam proses ini dia terdapat ada yang satu proses dia one treat, atau proses dia multiple treat, ataupun dia multiple proses tapi one treat, dan yang terakhir itu dia ada multiple proses dan multiple treat per proses. Langsung saja kita demokan. Untuk percobaan 1 ini dia menggunakan CPU simulator. Yang pertama kita buka CPU simulatornya terlebih dahulu. Sembari menunggu terbukanya CPU simulator, kita buka modulnya. Modul praktikum sistem operasi. Pada modul ini terdapat dua kode program, yaitu kode program 1, treat 1, dan kode program treat 2. Yang pertama kita akan menjalankan kode program treat 1. Jadi yang pertama ini adalah tampilan awal dari CPU simulator. Karena ini dia belum ada proses yang dijalankan, maka semuanya masih kosong. Di dalam CPU tidak ada perintah apapun. Kemudian untuk menambahkan sebuah kode program, maka kita harus menggunakan fitur yang bernama compiler. Kita klik di sini di advance, dia klik compiler. Nah, kemudian ini ada untuk source code-nya, source code kode programnya. Kemudian ini ada untuk compiler progressnya. Jadi ini ketika source code-nya di-compile, maka progressnya akan terlihat di sini. Kemudian di sini untuk program kode outputnya dari kode program yang telah kita buat. Jadi kita copy paste dari kode program treat 1. Kemudian jika sudah di copy paste, maka kita akan compile. Nah, setelah di compile, maka dia akan muncul program kode output di sini. Ini ada beberapa kode yang dilakukan oleh CPU untuk melakukan sebuah proses. Kemudian selanjutnya kita lakukan load in memory. Nah, kode sukses loaded in memory. Selanjutnya kita buka input output untuk mengecek apa saja yang akan dihasilkan dari kode program tersebut. Ini kita klik stay on top. Setelah itu kita buka OS simulator. Simulator dia fiturnya ada di samping compiler. Kemudian kita ubah round robinnya menjadi 10. Kemudian kita tingkatkan kecepatan CPU-nya jadi yang paling cepat. Kemudian kita create new process, maka dia akan muncul treat test 1 dari kode program yang telah kita buat. Untuk menjalankan proses ini, maka kita klik start di sini. Ini prosesnya sudah berjalan. Kenapa dia masih melakukan berulang-ulang? Karena
di compiler yang kita inputkan kode programnya, dia ada fitur looping. Jadi dia melakukan looping selalu terus menerus. Jadi program ini tidak ada hentinya, dia akan selalu melakukan perulangan dalam prosesnya. Kemudian kita lihat di input output. Di input output dia ada in main dan in thread 2. In main dan in thread 2 didapatkan dari sini, karena pada kode program ini dia menuliskan in main dan dia memanggil subthread 2. Jadi subthread 2 nya dipanggil, dia memunculkan kalimat in thread 2, yaitu yang ada pada baris kedua di output. Kemudian ada tulisan in main karena dia menuliskan write ln sebagai in main. Nah, ini adalah sebuah instruction atau dari proses yang ada pada CPU untuk menjalankan sebuah program. Kemudian kita lanjut ke percobaan 2. Kita kill dulu, kita buka OS simulator, kita kill pada proses ini. Jadi proses ini akan berhenti setelah kita kill. Kemudian kita buka ke compiler. Di compiler kita klik edit source, kemudian kita untuk menambahkan file kode program baru maka kita klik new. Setelah kita klik new, maka dia akan tampil halaman kosong lagi seperti sebelumnya. Di sini ada untuk kode programnya, kemudian ini tempat compiler progressnya, dan ini program kode outputnya. Selanjutnya kita copy paste kode program thread 2. Kita copy paste, kemudian kita compile. Nah, ini adalah program kode output dari kode program thread-test 2. Kemudian kita load in memory, kode sukses. Setelah di load ke memori, kemudian kita buka OS, dan di sini dia muncul program name-nya ada thread-test 2. Kita masukkan untuk siap diproses. Nah, ini udah round robin dengan tick time-nya dia 10. Kita lakukan start. Nah, di sini dia ada error 3000, yaitu bad data type text 0 at pic 0, offsetnya 6. Kemudian sama seperti error sebelumnya tapi offsetnya 14. Untuk mengatasi permasalahan tadi bad data yaitu error 3000, kita buat kode program baru, yaitu dengan menambahkan operasi wait setelah write ln main. Nah, jadi ketika yang untuk di-compile dia menggunakan kode program ini, kita compile. Nah, dia sukses. Kemudian input outputnya kita stay on top. Kemudian di OS simulator kita jalankan kode program yang tadi telah kita ubah, yaitu dengan menambahkan operasi wait pada keadaan proses. Nah, di sini dia program dapat berjalan tanpa adanya error 3000 atau bad data. Lalu di output dia akan muncul in main, in thread 2 dan in thread 1. Kita lihat pada kode programnya. Ini dia dapat dilihat bahwa dia yang pertama dia menuliskan in main, kemudian dia memanggil call thread 2. Setelah itu, setelah ada operasi wait, dia akan memanggil call thread 1.
Sehingga error yang tadi error 3000 itu dia terjadi karena operasi pemanggilan S1 dari deklarasi variabel S1 dan S2 dia tidak dapat dipanggil, sehingga menyebabkan error 3000 atau bad data. Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil pada percobaan 1 ini bahwa kode program percobaan 1 dapat berjalan dengan sempurna karena dia sudah sangat terstruktur dan dia dapat menjalankan sebuah proses yang ada di CPU. Kemudian kode program 2 dia kurang sempurna karena kesalahan pemanggilan variabel S1 atau S2 menyebabkan error 3000, sehingga kita harus mengubah kode program tersebut dengan menambahkan wait di kode program ini. Dia waitnya sebelum write ln S1 dan write ln S2, sehingga kode program S2 dia dapat berjalan dengan memanggilkan tulisan intrit 2 dan intrit 1. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.